Baik, kali ini kita akan mencoba aplikasi untuk desain PLTS, pembangkit listrik tenaga surya on-grid terutama, yaitu menggunakan aplikasi Helioscope. Silakan buat akun terlebih dahulu, kemudian mendapatkan trial selama 7 hari pemakaian. Ya, jika sudah login, kita coba masuk ke home, kemudian kita buat project baru, new project. Nah, selanjutnya kita harus memilih areanya. Jadi tentukan dulu nama projectnya, misalkan desain PLTS on grid untuk ruang kerja saya. Ini workshop TD. Nah, ini alamatnya bisa ditulis, kemudian dicari. Ini alamat. Nah, kemudian dia akan mencari sendiri lokasinya. Nah, di sini cari workshopnya ya. Nah, di sini tekan komen dan scroll untuk zoom in dan zoom out. Nah, jika sudah ditaruh di center, dipilih di center bagian yang akan kita desain. Oke, profilnya di sini ada residensial, default komersial, atau default ground mount. Berarti kan kita default residensial. Deskripsi opsional. Jika sudah, kita buat create new project. Baik, nah di sini selanjutnya sudah ada projectnya ya. Di sini sudah ada projectnya, kemudian kita desain. Nah, di sini ada pilihan desain, kita coba new, kemudian berikan deskripsi, misalkan atap workshop TD. Clone, tidak ada clone karena kita belum punya desain sebelumnya, kemudian create new design. Oke, desain sudah dibuat dan sekarang kita diarahkan menuju map dari aplikasi Helioscope. Nah, ini sebenarnya aplikasinya aplikasi web, jadi bisa diakses menggunakan perangkat PC atau laptop apapun. Nah, kemudian di sini kita sudah ditempatkan ke lokasinya. Nah, ini lokasi yang akan saya desain. Nah, di sini kita buat new ya. Kemudian create field segmen, jadi kita titik-titikin dulu area mana yang ingin dilakukan instalasi atau desain dari PLTS-nya. Nah, ini saya desain di rooftop workshop ya. Nah, ini diklik sampai ketemu lagi ke area awal. Nah, ini areanya. Nah, ini otomatis tergenerate dengan ukuran maksimum. Ya. Ini ukuran maksimumnya seperti ini. Ini otomatis di-generate oleh Helioscope-nya. Nah, sekarang kita ingin mendesain. Jadi, pertama di sini ada pilihan field segment, ada 55 modul PV dengan kapasitas maksimum hingga 15,4 kW peak. Nah, di sini kita bisa set max peak-nya. Kita buat manual, ya misalkan di workshop ini kapasitas dari MCB-nya atau kWh meternya itu misalkan 3 watt peak. Pilih 3. Oke, 3 kWp, 3 kilowatt peak. Ini misalkan yang ingin kita pasang juga senilai 3 kWp. Kemudian description-nya bebas mau diganti atau tidak. Nah, di sini selanjutnya kita milih jenis dari PLTS-nya. Ya, ini kita zoom in dulu biar lebih enak ya. Nah, di sini kita pilih jenis PLTS-nya, kita cari mana brand yang ada di Indonesia atau yang dijual di Indonesia. Ini salah satu yang saya tahu yaitu Trina Solar. Kita cari ukurannya, misalkan kita pakai yang agak besar, yaitu Trina Solar ukuran 550. Ini ada banyak jenisnya, jadi disesuaikan aja dengan yang ada di pasaran, atau jika ingin coba-coba ya silakan. Nah, ini saya pilih yang Trina Solar 550 kWp. Nah, ini dapat hanya 5 modul PV. Nah, ini kan sekarang posisinya seperti ini. Kita akan mencoba menyesuaikan dulu posisinya. Yang pertama rackingnya. Rackingnya mau pilih seperti apa? Mau pilih flush mount racking atau east-west racking, carport ya, atau fixed tilt racking. Ini fixed tilt tracking. Ini kalau yang flush mount racking. Apa sih bedanya fixed tilt dan flush mount? Kalau fixed tilt bentukannya seperti ini.
Ini dia field steel tracking itu pakai penyangga gitu ya. Diletakkan di alas tertentu, bisa juga di atap sebenarnya. Namun yang flush mount itu langsung didudukkan di permukaan atapnya. Berarti yang kita gunakan itu flush mount ya. Tergantung sih, kalau maunya ada tiangnya ya ada tiangnya. Oke, kita kembali lagi ke helioscope-nya. Nah, berarti yang kita pakai itu yang flush mount. Jadi posisi dia nempel di atap. Oke, kemudian kita atur ketinggian bangunannya. Ini tinggi bangunan. Jadi tinggi modul sebenarnya, tapi kan modulnya ada di atas bangunan. Ini modul bangunan misalkan 8 meter. Oke, selanjutnya, nah ini kita bisa putar-putar. Jadi hold atau tahan shift, kemudian tahan juga mouse-nya, diklik dan diputar seperti ini. Ini bentukannya ya. Nah, ini azimutnya mengarah ke utara, 0 derajat. Namun karena bangunan ini miring gitu ya, jadi ya posisi PV-nya atau modulnya jadi miring. Nah, sekarang kita coba luruskan. Kita tambah sudutnya. Nah, ini dengan 10 sepertinya sudah lurus ke 11. Nah, 11 ya. Ini 11 derajat agak menyerong. Jadi kalau tadi utaranya di sana, nah ini utara gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat di bagian bawah kanan, itu ada northnya di sebelah sana. Ini mengarahnya agak serong ke kanan, serong ke timur. Gitu. Nah, kemudian kemiringan dari atap, silakan 15 derajat. Nah, ini saya belum ngukur kemiringan dari atap, tapi kurang lebih sekitar 15 derajat. Oke, ini bentuk bangunannya. Nah, kemudian di sini ada frame size-nya. Jadi frame size itu posisi atau jumlah dalam baris dan kolom itu mau sebanyak apa gitu ya. Ini misalkan 1, terus 5, atau 6, sama aja ya. 5, kemudian posisinya vertikal, kita taruh tengah. Tuh. Kalau 6, sama aja, 7 juga sama. Karena itu menandakan seberapa banyak jumlah barisnya ya, baris atau kolomnya ya. Ini 5. Baik, sekarang kita coba, di sini ada tulisan row spacing. Row spacingnya 0,1. Row spacing itu jarak antar baris. Sebenarnya ini nggak ngaruh ya, karena kita hanya punya satu baris. Kemudian modul spacing itu jarak antar modul. Nah, ini ya. Oke, kemudian frame spacing. Ini jarak antar frame. Kedua, tidak ada perubahan ya. Nah, ini posisinya nih setback. Setback itu how close the edge field. Ini berarti dari sisi bangunan ya, mau sejauh apa jaraknya dari bangunan. Misalkan saya ambil hanya 0,5. Terus row spacingnya 0, jarak antar baris, modul spacingnya 0,1. Nah, ini seperti ini bentukannya ya. Oke, jadi itu tahapan awal untuk melakukan desain gambarnya aja. Ini belum sampai pelaporannya ya, hanya gambarnya saja. Nah, setelah ini kita coba lanjut ke keep outs. Di sini ada keep outs, ada electrical, dan juga ada advance-nya. Kita lanjutkan di video berikutnya.